Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah patut kita aturkan karena pada pagi hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Naswairul Ibad, di mana kita sekarang masuk pada maqalah yang ke 30. Kita masuk pada maqalah yang ke-31 yang menjelaskan tentang tips menuju zuhud menurut Syekh Ibrahim bin Adham. Baiklah, kita lanjut, kita baca dengan kita awali kajian kita dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ladini awala kulliyatu sholihah. Wali fadal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa nafa'na bi wa bil fitaraini amin wa liqad hajatina min hawaijitina al-akhirah. Hassallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurana al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin wa ya mujibas sa'ilin. Wal maqalatu tawidahu al-hadiyatu kang kaping 1 wal salasuna lan 30 iku an Ibrahim ibni Adhamin, dan riwayatake saking Ibrahim bin Adham rahimahu mugi melasi ing Ibrahim bin Adham sinten Allah annahu nyatane dawu annahu satemene kelakuan iku kila den kendikake lahu maring Syekh Ibrahim bin Adham bima kila opo bima kila opo bima dawu opo bima kelawan opo wajatan nemu sira Syekh Ibrahim bin Adham az-zuhda ing zuhud ai bi ayyi syai'in tegese kelawan dindine sewiji-wiji ahbab ta bisa demen sapa sira tarkara hati dunya ing ninggal keenakane dunya talaban krana nupri rahatil akhirati maring keenakane akhirat. Jadi ini adalah pertanyaan yang diberikan kepada Syekh Ibrahim bin Adham tentang masalah bagaimana caranya beliau bisa menemukan kezuhudan, zuhud. Dunia tidak lagi menjadi beban hatinya, tapi dunia sudah ada dalam genggaman tangannya. Bagaimana caranya? Jadi beliau sudah dipandang sebagai orang yang sanggup zuhud. Kok bisa orang itu menganggap beliau adalah orang yang zuhud? Ya karena ada riwayatnya. Nah, ini riwayatnya. Riwayat yang ceritake apa anahu satane Ibrahim bin Adham iku kana wonten sinten Ibrahim bin Adham iku sultanan raja fi baladihi ing dalam negarane Ibrahim bin Adham. Fataroka moko bisa ninggal sinten Ibrahim bin Adham sultanatan ing keraton. Wajadah dalan bisa nemen-nemen sapa Ibrahim bin Adham fil ibadati ing dalam ibadah fi Makkah ing dalam negara Makkah wa ghairiha lan liyane Makkah. Kenapa kok Syekh Ibrahim itu terkenal sebagai orang yang zuhud? Ya karena riwayat mengatakan beliau itu sebenarnya adalah seorang raja, tapi beliau justru bisa berani meninggalkan kerajaan yang begitu mewah hanya untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih jelasnya cerita itu dijelaskan di dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Di sini wa fi risalatil Qusyairiyah itu tetap wa fi risalatil Qusyairiyah lan iku tetap disebut ing dalam kitab Risalah Al-Qusyairiyah. Huwa utawi dawu huwa ila akhiri. Huwa utawi Syekh Ibrahim bin Adham iku Abu Ishaq Ibrahim ibni Mansur. Jadi nama asli beliau itu adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur. Mingku roti Balkho kang tetep saking pasar cilike tanah Balkho. Jadi beliau
di dalam kitab Risalatul Qusyairiyah dari daerah Balkho. Karena wonten sinten Ibrahim iku min abnail muluk, setengah sangking piro-piro anake raja Balkho berarti. Fakharaja maqonuli budalan sinten Syekh Ibrahim bin Adham yang wan ing dalam siji dina mutasayyidan hale wong kang keburu. Fa'athara Tha'laban, fa'athara maqonuli nusuri sinten Ibrahim bin Adham Tha'laban ing kelinci aw arnaban utawa terwelu. Wa huwa utawi Ibrahim bin Adham iku fi talabi tetep ing dalam penggoleke pemburuwe maring pemburuwe Syekh Ibrahim bin Adham. Fatifa moko nuli nyuwara bi kelawan Ibrahim bin Adham opo hatifun suwara. Ya Ibrahimu nyatane hatif ya Ibrahimu he Ibrahim bin Adham. Alihada khulikta opo to krono ikilah beburu khulikta den cipta sapa sira. Au bihada utawa krono ikilah umirta den perintah sapa sira. Summa hadifa moko nuli nyuwara bi kelawan Ibrahim bin Adham haidon halemane kaya suara awal min korbusi sirjihi saking kumpulane jarane Ibrahim bin Adham. Menjawab, wallahi demi Allah mali hala khuliqtu, ora krono iki aku diciptakno. Mali hala ora krono ikilah beburu khuliqtu den cipta sapa ingsun. Wala khuliqta den cipta sapa sira. Wa labi hadalan ora sebab ikilah beburu umirta den perintah sapa sira. Yo karena mendengar seperti itu fanazala mukos mudun sinten Ibrahim bin Adham andabbatihi saking tunggangane Ibrahim Syekh Ibrahim bin Adham. Wasodafa moko langsung ngrangkul sinten Syekh Ibrahim bin Adham ra'iyan ing konco angone Syekh Ibrahim bin Adham li abihi kedue bapake Syekh Ibrahim bin Adham. Fa akhadha moko nuli ngalap Syekh Ibrahim bin Adham jubbatan ing sak jubah liroi kanggo wong kang anon min sufin saking kain wol lah. Wala bisalan nganggoake sinten Ibrahim bin Adham ing jubbah wa tahulan menehi Syekh Ibrahim bin Adham ing roi farosahu ing jarane Ibrahim bin Adham wa malan barang ma'ahu kang tetep sartane faros. Summa innahu maka nulis satemene Syekh Ibrahim bin Adham iku dakhala mlebu sinten Syekh Ibrahim bin Adham al-badiyata ing dalem alas. Summa dakhala maka nulis mlebu Syekh Ibrahim bin Adham Makkah ing dalem negara Mekah. Wa sahabalan ngancani ing Syekh Ibrahim bin Adham biha ing dalem negara Mekah sapa Sufyan Ats-Tsauri, Syekh Sufyan Ats-Tsauri wal Fadil bin Iyad lan Syekh Fadil bin Iyad. Wa dakhala maqanu limanjing sinten Syekh Ibrahim bin Adham asy-Syam ing dalam negara Syam wa matalan seto sinten Ibrahim bin Adham biha ing dalam negara Syam wa kana lan wonten sinten Syekh Ibrahim bin Adham ing dalam kauripan saben dinane iku yakulu dahar sinten Syekh Ibrahim bin Adham min amaliyati saking penggawean astone Syekh Ibrahim bin Adham mithlal hasadi haleng upamani panen wa hifdzul basatin lan joko maring kebun wa ghaira zalika lan liyane mengkono hifdzul basatin intaha wis tutup dawe Qusyairi wis tutup apa dawu yang dalam risalah Al-Qusyairiyah. Menurut saya di dalam peristiwanya gini berawalnya gini. Di dalam kitab risalah Qusyairiyah diceritakan bahwasanya Syekh Ibrahim bin Adham suatu ketika dia adalah sebenarnya itu bernama Abu Ishaq Ibrahim bin Mansur yang ada di daerah Naran Balkhoya. Nah, suatu ketika beliau itu dan beliau salah satu anak raja. Nah, suatu ketika beliau keluar untuk berburu, di mana pada saat itu beliau sedang berburu kelinci. Ketika diikuti kelinci pada saat berburu, tiba-tiba ada suara yang sangat terdengar oleh beliau dan berkata, "Apa karena ini kamu
diciptakan Ibrahim bin Adham, atau karena ini pula kamu diperintah Ibrahim bin Adham? Kemudian tiba-tiba dari segerombolan kuda yang beliau bawa itu ada suara yang menjawab, oh tidak, kamu tidak diciptakan hanya untuk berburu, dan tidak pula kamu diperintahkan hanya untuk berburu. Kaget, turun beliau dari tunggangannya dan langsung disadarkan. Beliau langsung sadar, oh iya, aku berarti tidak hidup untuk seperti ini. Itu sadar, langsung turun dari kudanya, segera mengambil jubah dan diberikan kepada pengembala yang bersama dengan beliau, dan kebetulan itu pengembala dari ayah beliau. Langsung ambil kain, jubah yang terbuat dari kain wol, ya jubah tebal, diberikan kepada pengembala yang bersama dengan beliau, dan lengkap dengan kuda-kudanya serta semua barang bawaannya. Kemudian beliau pergi menuju alas atau hutan belantara, hingga beliau sampai ke daerah Mekah. Di daerah Mekah beliau bertemu dengan Syekh Sufyan Ats-Tsauri dan Syekh Fadil Ibni Iyad. Syekh Fadil Iyad yang merupakan dua-duanya adalah tokoh sufi terkemuka. Gitu loh. Setelah itu beliau meneruskan perjalanan sampai ke Syam. Nah, di Syam itulah beliau meninggal, dan selama dalam kehidupannya beliau itu senantiasa makan dari hasil jerih payah yang telah beliau lakukan, seperti panen tumbuh-tumbuhan, kemudian seperti menjaga kebun. Itu yang beliau lakukan, dan itu yang beliau makan. Itu dalam keterangan Risalah Usairiyah. Jadi beliau sanggup hidup seperti itu, meninggalkan kemewahan harta kerajaan yang beliau miliki. Jadi wajar kalau beliau dikatakan sebagai orang yang sudah zuhud, karena berarti zuhud itu kan orang yang sanggup meninggalkan gemerlapnya dunia dan cukup mengambil dunia dari kebutuhannya saja. Atau diartikan lain, orang zuhud itu adalah orang yang lah dunianya besar, hartanya banyak, tapi hartanya itu tidak pernah ada di dalam hati, tidak pernah menjadi sesuatu yang menjadi pokok pikiran, tapi hartanya ada dalam genggamannya yang dia bisa kendalikan. Sehingga bersedekah, membesarkan agama Allah itu adalah sesuatu yang ringan bagi mereka-mereka yang sudah memiliki hati zuhud, karena hartanya tidak ada di dalam hati. Nah, wajar kalau beliau ditanya tentang kezuhudan yang beliau capai gitu, Syekh Ibrahim bin Adham. Lalu apa jawaban beliau ketika ditanya, bagaimana engkau bisa mendapatkan kezuhudan? Jawaban beliau itu adalah, yang pertama, qalan jawab sinten Syekh Ibrahim bin Adham, ay sayyidina tegese Gusti kita sayyiduna Ibrahim. Nyatane Syekh Ibrahim bin Adham bisa lafati asli dengan 3 hal, kata beliau. Pertama, ra'aitul qabra, ningali sapa ingsun al-qabra ing kuburan, muhisan ingkang nyusahake, ay qotian tegese kang mekot lil qulubi maring ati an mahbubati saking pira-pira perkara kang den demeni kulub. Walaisa sementara sementara ora ana iku maisatana ingsun sapa muknisun wong kang nganteng-nganteng, aiman tegese wong yaskunu kang bisa nenangake sapa man qalbi ing ati ingsun. Itu yang pertama. Yang kedua, wara itu lan ningali sapa ingsun torikon ing dalan tawilan kang abdo, ai masafatan tegese pelelungan ba'idatan kang banget atone fil akhirati ing dalam urusan akhirat. Walaisa sementara orang ana iku maisatana ingsun apa zatun sangu yu'inuni kang bisa nulungi apa zat ing ingsun alatil kalmasarati ing atase mengkono lelungan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ra'aitu lan ningali sapa ingsun al-jabbara ing zat kang maha meseso, ai alladzi yakharu tegese zat kang bisa maksa al-ibadah ing kawula ala kulli ma ing atase saben-saben perkara aroda kang ngersake sinten Jabbar utawa Qahhar
ing ma. Qadiyan kang senantiasa nujubi, yang kang senantiasa ngukumi sinten alladzi utawa jabbar. Walaisa sementara ora lah li kedue ingsun apa hujjatun alasan aima tegese perkara ya dulu kang nuduhake apa ma ala sihhati dakwah ya ing atase sae pendakwah ingsun. Jadi tiga hal itu yang menyebabkan Syekh Ibrahim, tiga hal itu cara Syekh Ibrahim menjawab pertanyaan bagaimana engkau mendapatkan kezuhudan, yang merupakan kemungkinan itu yang ditemukan oleh beliau pada saat mendengarkan suara seperti yang dijelaskan di dalam kitab Risalah Qusyairiyah. Di jawaban beliau tiga. Pertama, kok bisa zuhud? Ya karena pertama aku melihat kubur itu adalah tempat yang pasti sangat menyusahkan, di mana kita hanya tinggal 2 meter persegi, ya kan, 2 meter persegi panjang, ya kan, 2 meter, ya 2 meter 1 meter 1 meter persegi panjang, ya kan, 2 meter lah, 2 meter terus 1 meter persegi panjang, dan kita hidup sendirian, tidak ada teman yang bisa menenangkan hatiku. Ya kita bayangkan saja hidup sendirian di alam kubur, susah, bingung, kalau koncone, susah sekali. Sementara aku belum punya teman yang bisa menemaniku. Kawan kalau kita punya, karena yang menemani di alam kubur kan bukan orang-orang, bukan harta, bukan, tapi apa amal, kata Nabi, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Jadi wajar kalau aku banyak melakukan ibadah, karena memang yang akan menemani aku di alam kubur itu hanya amal. Itu yang pertama. Aku melihat kubur itu sangat tersiksa, sementara aku masih belum punya orang atau teman yang bisa menenangkan hati. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang, sementara aku masih belum punya bekal untuk menempuh perjalanan yang begitu panjang. Jadi perjalanan yang begitu panjang, terus kita tidak mempersiapkan bekal yang cukup. Bagaimana kita menuju perjalanan akhirat yang begitu panjang? Bahkan dikatakan akhirat itu abadi. Jadi selama-lamanya kita hidup di sana, gitu loh. Dan yang terakhir adalah sementara. Yang terakhir, aku juga sangat melihat zat yang maha besar, zat yang maha kuasa, yang bisa memaksa siapa saja untuk menuruti segala apa yang diinginkan. Sementara aku ketika mau menghadap kepada kehadiran Allah yang maha besar, kalau aku masih hidup gemilang dengan berbagai macam harta, aku belum punya alasan yang bisa dibenarkan dengan kehidupanku yang seperti itu, gitu. Kehidupan yang serba mewah, kehidupan yang serba fasilitasnya ada, tapi tidak pernah digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang bisa aku jawab dengan semua berbagai macam tanggungan berupa dunia itu kehadirat Allah? Itu kata Syekh Ibrahim bin Adham. Sehingga beliau lebih memilih kehidupan lepas dari segala kemewahan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk senantiasa beribadah kepadanya dengan tujuan tidak lain adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dari pelajaran ini kita semakin sadar bahwasanya gemerlapnya dunia apabila tidak diorientasikan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu jelas tidak akan ada manfaatnya untuk perjalanan panjang kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu saja kita akhiri pertemuan kali ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin shalawat khususan li mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin wa laqad hajatina min hajatina al-akhirah. Sallallahu maqasidana sallallahu umurana wa radina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istauda'tuka ma qara'tu fardutu ilayya inda hajati ilaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.